Satu dosa yang seringkali tidak disadari dan bahkan dipandang lazim hari-hari ini adalah dosa keberpihakan, parsialitas. Dosa ini adalah sebuah dosa yang tersembunyi. Tampaknya adalah menunjukkan ada kelompok-kelompok yang anggotanya begitu gandrung kepada satu sosok. Dan kubu-kubu pun tak terhindarkan muncul dalam komunitas-komunitas yang ada, dimanapun itu. Entah di keluarga dalam skala yang kecil, atau mungkin juga di dalam kehidupan bersama-sama dalam sebuah komunitas, perumahan misalnya, pertetanggaan, atau bahkan lebih luas lagi di dalam lingkup-lingkup bahkan kelompok orang-orang yang beribadah di rumah-rumah ibadah. Atau lebih luas lagi, tentu saja di dalam masyarakat yang makin luas di dalam sebuah negara. Karenanya sebenarnya dosa partiality ini atau dosa memihak ini merusak kebersamaan. Dan manusia sangat suka membangun keberpihakan daripada kebersamaan. Sementara Tuhan menginginkan adanya kebersamaan. Karena semua manusia diciptakan sama. Dan semua manusia juga sebagai manusia yang asalnya dari debu dan akan kembali menjadi debu, pada dasarnya Tuhan pandang sama. Tuhan tidak pernah memandang muka, tidak pernah memandang bulu, dan Tuhan menganggap bahwa semua manusia di matanya itu adalah sama-sama berdosa, sama-sama lemah, sama-sama tidak berdaya, sama-sama rapuh dan mudah runtuh serta jatuh. Karenanya pelajaran dari pesan yang penting ini adalah mari kita bertobat. Mari kita hentikan sikap favoritisme, sikap memandang bulu, sikap yang memuja satu sosok melebihi sosok yang lain, mencerca seseorang atau menyanjung yang lain. Dan ini seringkali terjadi di dalam hubungan kita, bukan? Saking gandrungnya kepada seseorang, kita lupa bahwa kita sudah mendewakan dia. Secara tidak sadar, kita sedang memberhalakannya. Karenanya kita perlu bangun lagi dan membenahi lagi. Jangan cepat-cepat mencerca dan jangan cepat-cepat menyanjung. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini. Diambil dari beberapa ayat yang membahas topik tentang ketidakberpihakan. Pertama dari Ayub pasal 32 ayat yang ke-21 sampai 22. Perkataan Elihu kepada Ayub yang menderita waktu itu. Elihu mengatakan demikian, "Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku atau Tuhanku akan mencabut nyawaku." Lalu kemudian bagian kedua dari perjanjian baru dari kitab Roma pasal yang kedua. Ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Lalu kemudian dalam Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Apa yang kitab suci katakan dengan tegas sebenarnya parsialitas atau keberpihakan ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Keberpihakan membuat seseorang rajin mencerca yang satu dan menyanjung yang lain. Dan keberpihakan juga yang dari sanalah muncul dosa-dosa berikutnya. Membenci, diam-diam mencintai tapi sebenarnya membenci, atau pura-pura menyayangi tetapi sebenarnya sedang bersaing dan mau menghabisi. Hal ini semua berangkat dari parsialitas atau partiality itu. Karenanya kita perlu belajar dari apa yang disampaikan dengan tegas lewat perkataan Elihu di Ayub pasal 32. Elihu dengan tegas mengatakan, "Aku tidak berpihak kepada siapapun." Bukankah dalam konteks itu Elihu sedang berhadapan dengan dua pihak, yaitu Ayub yang sedang menderita dan kawan-kawannya yang menyalahkan Ayub. Tentu saja Elihu datang bukan untuk memihak salah satu dari kedua kelompok itu. Dia tidak memihak Ayub, dia juga tidak memihak teman-teman Ayub yang menyalahkan Ayub
dengan penderitaan yang dialaminya. Karenanya dengan tegas Elihu mengatakan dengan hikmat Tuhan yang memimpin dia, dengan nafas Tuhan yang memenuhi hidup dia, Elihu mengatakan bahwa aku tidak memperlihatkan keberpihakan. Aku tidak memihak pada siapapun dan tidak menyanjung-nyanjung siapapun. Karena kalau aku menyanjung, dikatakan ayat 22, pembuatku akan mencabut nyawaku. Kenapa Elihu bisa mengatakan hal ini begitu keras dan kuat sekali? Bahwa pembuatku, Tuhanku akan mencabut nyawaku kalau aku menyanjung-nyanjung. Kalau aku memihak kepada satu dan lalu mencerca yang lain, menyanjung yang satu lalu mencerca dan mencela yang lain. Ini tegas sekali. Elihu menunjukkan sebuah iman yang berdasarkan kebersamaannya dengan Tuhan, dan dia rindukan adanya kebersamaan, bukan keberpihakan. Karenanya dia tidak memihak siapapun, karena dia tahu Tuhan ada di pihaknya dan hikmat Tuhan memihak dia. Dan lebih ditegaskan lagi, Paulus juga kepada jemaat di Roma mengingatkan bahwa Allah tidak memandang bulu, Allah tidak memandang muka, Allah tidak memandang satu kelompok yang satu lebih penting, lebih berarti daripada kelompok yang lain. Benar, dia menegur orang-orang berdosa. Yesus menegur orang-orang berdosa pada saat dia hidup dan melayani di dunia ini. Tetapi jelas sekali tegurannya itu bukan karena dia berpihak kepada satu kelompok, tapi dia datang dengan kebenaran dan dia berpihak kepada kebenaran yang dia pegang. Itulah yang menjadi alat untuk dia menjelaskan tentang kehidupan bersama antar manusia, untuk tidak terjadinya keberpihakan, tapi kebersamaan, karena manusia pada dasarnya pendosa, lahir dari debu dan akan kembali menjadi debu. Yakobus lebih tegas lagi dengan mengatakan apa? Jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu jadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Seringkali pembedaan itu mungkin kita tidak katakan. Mungkin kita tidak mencerca dan menyanjung secara terang-terangan, tapi dalam hati kita melakukannya. Dan ketika justru saat kita mencerca, lalu orang yang kita cerca itu berubah menjadi baik, kita mulai jadi menyanjung. Atau sebaliknya, ketika dia mulai berubah, tadinya kita sanjung, ternyata dia berubah menjadi buruk, maka kita jadi mencerca dia. Lihat bagaimana keberpihakan itu berdampak permusuhan yang mengerikan karena terjadinya diam-diam. Karena itu mari kita belajar hari ini, jangan cepat-cepat mencerca dan jangan cepat-cepat menyanjung. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang memihak, tapi Tuhan yang mau membangun kebersamaan. Pertama manusia dengan dirinya, dan dia mau membangun kebersamaan antara manusia dengan manusia yang lain. Dan untuk itulah kita belajar bagaimana mengasihi yang tidak memihak, tapi mengasihi dalam sebuah kebersamaan berdasarkan kebenaran. No partiality, tidak memihak, jangan pernah memihak. Karena Tuhan ada di pihak kita, berpihaklah dan bersandarlah kepadanya. Dialah yang mengaruniakan hikmat dalam hubungan kita juga secara horizontal bersama dengan manusia yang lain. Tuhan mengasihi kita sekalian, Tuhan terus menyertai kita. Ayo berjuang lagi menjadi makin dewasa dalam hubungan vertikal dengan Tuhan, juga horizontal dengan sesama, dan individual dengan dirimu sendiri. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.